Kuaran Pasirian with you. Kuaran Pasirian with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke guys, berjumpa lagi bersama kami di podcast Kuaran Pasirian Panjat Mekaten. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Silviana Dewi Susilawati. Beliau ini merupakan Pramuka Garuda tahun 2021 yang merupakan perwakilan dari Dewan Kerja Gerakan Pramuka Kuartiranti Pasirian. Halo Kak Silvi. Halo Kak Pipit. Oke, alhamdulillah bisa menghadiri podcast kami. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini sangat luar biasa sekali, apalagi mendapatkan kesempatan diundang di podcast Kuaran Pasirian yang hebat banget. Alhamdulillah. Anyway, lama sekali ya kita tidak berjumpa. Iya, berapa bulan ya Kak? Maybe 4-5 bulan mungkin ya. Mungkin karena banyak sekali kesibukan yang sekarang banyak rutinitas tidak seperti dulu lagi gitu ya Kak. Harus kita lakukan masing-masing ya. Oke nih Kak Silvi, tujuan kami tuh mengundang Kak Silvi di sini. Saya tuh ingin bertanya-tanya seputar Pramuka Garuda. Oke, jadi tujuan kita mengundang Kak Silvi ini, kita ingin bertanya-tanya mengenai seputar Pramuka Garuda. Kak Silvi, kalau boleh tahu lebih jauh nih, apa sih yang membuat Kak Silvi tertarik mengikuti serangkaian seleksi dan tahapan-tahapan untuk menuju Pramuka Garuda ini? Kalau boleh tahu, silakan. Jadi ya Kak Pipit, awalnya tuh coba-coba gitu ya, tapi lama-lama kayak asik gitu, ternyata ikut Pramuka Garuda gitu. Kan awalnya awalnya tuh emang nggak minat mau ke Pramuka Garuda, tapi karena motivasi dari pembina, dari kakak tingkat juga, jadi kayak oh iya ini kan Pramuka Garuda tingkatan tertinggi gitu di penegak gitu, kenapa nggak dicoba aja gitu kan. Kalau yang lainnya bisa, kita tuh pasti bisa gitu ya gak sih? Ya kalau orang bisa, kita juga harus lebih bisa. Iya, jadi tanemin prinsip itu gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Iya, Bos. jadi seperti itu. Oke. Terus setelah itu kan Kak Silvi mengikuti tahapan-tahapannya. Apa sih misalnya atau apakah ada hambatan, struggle atau apa ya? Hambatan apa gitu yang dirasakan selama proses pencapaian itu? Jadi kalau bicara hambatan ya, kalau kita mengikuti suatu kegiatan, apalagi kayak kompetisi gitu kan, selalu ada resiko dan juga hambatan-hambatan gitu ya kan. Akan tetapi kita juga harus bisa cari solusinya. Nah misalnya aja dalam Pramuka Garuda ini ya, tahap-tahapannya dari tahapan dulu ya Kak. Kita kan ada pemberkasan gitu ya. Di pemberkasan itu kayak banyak banget yang harus kita kumpulkan sebagai bukti-bukti bahwa kita itu memang pantas gitu untuk menjadi seorang Pramuka Garuda. Nah hambatannya juga banyak sekali gitu. Kita harus lembur gitu, kayak ngerjain berkas-berkas gitu, sampai nginep di sanggar gitu buat ngerjain bareng-bareng karena saking solidnya kita waktu itu gitu. Terus setelah pemberkasan nih ada tahap seleksi tes tulis gitu, kayak deg-degan banget, takut ke eliminasi gitu karena waktu itu sempat 2 orang atau 3 orang gitu ya Kak ke eliminasi di sesi sesi tes tulis gitu. Selanjutnya alhamdulillah bisa lolos, akhirnya kita ke Kuarcap dan mengerjakan proyek gitu. Nah di proyek itulah banyak sekali yang namanya hambatan-hambatan yang muncul. Terus pernah aku tuh kayak mengeluh gitu ya, tapi ada yang pernah bilang gini, kayak kalau kita ingin menuju ke sesuatu yang lebih tinggi, itu pasti tantangannya juga akan lebih tinggi. Jadi gimana caranya kita menyikapi hal tersebut gitu sih Kak. Wah, melihat dan mendengar ceritanya ini kayak seru banget gitu loh. Apa ya, selain pengalaman baru, relasi baru, teman-teman dari keluarga lainnya, bude-bude luar keluarga Pasirian itu kan banyak sekali ya Kak. Anyway, Kak Silvi jadi banyak teman, banyak pengalaman baru, dan akhirnya bisa mencapai titik di mana menjadi Pramuka Garuda dan dilantik oleh Bunda Indah. Iya.
waktu mau pelantikan Pramuka Garuda terjadi sedikit problem gitu, karena waktu itu kayak orang tua itu nggak setuju gitu, karena kayak kita kan balik-balik gitu ya dari Pasirian ke Lumajang ke Senduro, jadi kayak terjadi pro dan kontra gitu, dan itu juga sempet nangis karena takut nggak jadi dilantik, namanya juga sudah 3 bulan berjuang gitu ya ampun, masa nggak jadi dilantik gitu kan, kayak sedih banget. Ternyata akhirnya luluh juga gitu orang tua gitu, pokok niat kita sudah bagus gitu. Ya pokoknya kita ya itu ya harus bisa membuktikan kepada lingkungan sekitar, pada teman-teman, pada orang tua bahwa kita itu bisa melewati itu semua tanpa harus mengorbankan mata pelajaran, mengorbankan sekolah. Itu kita bisa menghandle itu semua ya Kak Silvi. Nah, ngomong-ngomong penempuhan Garuda di SMA nih, menghambat nggak sih Kak Silvi? Terus gimana caranya Kak Silvi membagi waktu antara sekolah, kesibukannya, tugas-tugasnya, tugas pribadinya, tugas kelompoknya dengan keharusan Kak Silvi menempuh tingkatan Garuda? Itu gimana sih Kak Silvi kalau membagi waktunya? Mungkin bisa memberikan tips and trick kepada kami. Mungkin berbagi pengalaman aja ya, biar bisa mengambil hikmahnya gitu. Jadi waktu itu kan sempet kayak sibuk banget waktu Pramuka Garuda itu, kayak ya ampun sampai mata itu kayak kelihatan mata panda banget gitu kan ya. Nah jadi karena aku sibuk gitu di Pramuka, jadi aku paham gitu loh. Otomatis waktuku itu tersita banyak di kegiatan Pramuka. Nah, tapi aku tuh salah satu anak yang nggak mau kalau ada orang yang bisa, terus aku nggak bisa tuh, jadi nggak suka gitu loh. Jadi kayak kalau di pelajaran gitu ya, kalau dia bisa, aku juga harus bisa gitu. Nah, jadi semaksimal mungkin kalau misalkan aku nggak bisa belajar di rumah ya, itu waktu gurunya nerangin aku harus paham. Kalau enggak, setelah gurunya nerangin, aku coba cari materi lain gitu. Dan juga nyempetin les gitulah, biar kayak ada masukan juga. Nggak hanya kita yang mencari referensi, tapi kita juga mendapatkan bimbingan dan panduan juga gitu. Betul sekali. Jadi guys, kita itu harus bisa seimbang akademik dengan dan akademik kita, misalnya di pramuka, di tari ataupun di seni-seni yang lainnya. Dan kita juga bisa mencontoh tips dan dan cara-cara yang baik dari Kak Silvi. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, ngomong-ngomong Pramuka Garuda nih ya, setelah dilantik menjadi Pramuka Garuda, apa sih benefitnya menurut Kak Silvi di dalam pribadinya Kak Silvi sendiri setelah menjadi Pramuka Garuda itu? Sebelumnya ya, Pramuka Garuda itu punya moto Kak. Pengen tahu motonya apa? Jadi Pramuka Garuda itu punya moto setia, siap, sedia. Jadi kita sebagai Pramuka Garuda itu kayak dituntut dalam keadaan apapun untuk setia, siap, dan sedia gitu. Nah, dan tidak hanya itu, mengikuti Pramuka Garuda juga memiliki banyak manfaat. Itu bisa membentuk karakter kita, kemudian menambah relasi kita, pengalaman kita, dan lain sebagainya gitu. Oke, di penutupan sebelum podcast kita berakhir, mau dong Kak tunjukin ke teman-teman di rumah lencana Garudanya. Wah pasti itu bagus banget gitu loh. Coba dong ditunjukkan. Boleh ya? Monggo silakan. Jadi ini coba dilihat ya. Dicopot apa gimana Kak? Up to you, terserah Anda. Nih. Ada lambangnya setia, siap, sedia. Ini tuh walaupun hanya sekedar gambar Garuda, tapi ini sangat berharga sekali. Bermakna banget. Karena kayak penemuannya itu yang sangat berharga gitu. Iya benar banget ya Allah. Kita kalau ngerasain, ya Allah ini perjuanganku selama berbulan-bulan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga uang. Lebih tepatnya uang, karena waktu itu kita buat proyeknya itu besar gitu, jadi kayak membutuhkan uang yang banyak, dan kita tuh nggak boleh minta sama orang tua, jadi gimana pun caranya kita harus cari uang itu. Nih mau cerita dulu ya. Waktu itu tuh kita sempet kayak jual buku bekas gitu ke
pedagang, kita tanya sama teman-teman, ada nggak bekas, boleh nggak disumbangin gitu, kita jual. Alhamdulillah tuh bisa dapat 100 lebih gitu ya, karena banyak banget gitu. Terus kita juga jualan piscok gitu, dan enak juga ya, kita bisa berwirausaha di tengah-tengah keributan gitu. Nah itu tuh jiwa pramuka banget, mandiri banget. Kita bayangkan ya, masih seusia SMA udah bisa mengetahui cara cari uang sendiri tanpa harus meminta kedua orang tua. Iya. Jadi intinya tuh manfaatnya banget, tidak hanya untuk sosial, tapi juga jiwa entrepreneur gitu ya kan. Betul banget. Itu kayak melatih jiwa entrepreneur kita, terus jiwa intelektual kita gitu, dan juga melatih keterampilan. Nah dari pramuka ini tuh aku kayak melatih keterampilan aku gitu. Kayak belajar banyak banget gitu ya manfaatnya dari pramuka ini. Dan juga bermanfaat bagi kehidupan gitu. Sehari-hari tentunya. Ya. Oke nih Kak Silvi, kita sepertinya sudah mencapai di penghujung pembicaraan podcast kita. Ih, padahal seru banget ya. Iya, at least minggu depan, bulan depan atau kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Oke, mari kita pamitan pada bermisah di rumah. Oke guys, sekian pembicaraan kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas kesalahan tutur kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Vivit Nabila dari Dewan Kerja Pramuka Pasirian, dan partner podcast saya hari ini Kak Silviana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, Orang Pasirian with you.